فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu poin adab berkaitan dengan adab penuntut ilmu terhadap gurunya, yaitu Aba Mujahid. Dalam permasalahan apa? Yaitu dalam mensikapi kekeliruan atau kesalahan yang muncul dari gurunya. Baik, dibimbingkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala untuk jangan sampai adanya suatu kekeliruan menjadikan engkau menjatuhkan kehormatan gurumu. Karena yang demikian akan menjadi sebab engkau terharamkan dari ilmu yang disampaikannya. Dan di antara contoh bagus dari para mutaqaddimun ikhwan terkait masalah ini yaitu yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam At-Tibyan, yaitu di mana sebagian mutaqaddimin mereka ketika mau berangkat berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ini penting, menunjukkan bagusnya jiwa para salaf, bagusnya jiwa para penuntut ilmu di masa itu. Karena apa? Memang inginnya istifadah, mendapatkan faedah dan mendapatkan ilmu yang berbarokah. Sehingga mereka memohon pada Allah agar ditutup dari pandangan-pandangan mereka itu aib-aib gurunya, dan memohon agar tidak dihilangkan keberkahan ilmu gurunya dari dirinya. Allahumma astur aiba muallimi anni. Dia berdoa, ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dari diriku. Yaitu jangan sampai terbuka aib-aib gurunya di mata kita. Hal ini menunjukkan akhwan bahwasanya di antara perkara yang menjadikan banyak penuntut ilmu terpalingkan dari adab, terpalingkan dari keberkahan ketika yang dilihat dari gurunya adalah aibnya saja. Nah, dan di antara taufik dari Allah kepada seorang talib ketika Allah Subhanahu wa taala berikan adab dan memperhatikan sisi kebaikan, sisi ifadah, penyampaian faedah yang diberikan oleh gurunya dibandingkan sisi aib yang dia lihat. Allahumma astur aiba muallimi anni. Kemudian apa yang kedua? Wala tudhib barakata ilmihi minni. Ini bagus untuk dicontoh. Dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku, ya Allah. Nah, ini dicontohkan dulu para salaf.
Dan tentunya kondisi aib, kesalahan yang seperti ini, kesalahan yang sifatnya apa? Sedikit. Seorang guru tentunya antara kebenaran yang disampaikan dengan sisi kesalahan, kekeliruan itu ya tentu tidak sebanding. Kekeliruan yang sedikit, apakah itu salah ucap atau keteledoran dikarenakan kondisi atau karena emosi dan seterusnya. Adapun seorang yang salahnya banyak, sebagaimana tanbih penting di akhir syarah. Di akhir syarah yaitu seorang yang kesalahannya banyak, maka yang seperti ini sepantasnya tidak menjadi guru, karena hanya akan membingungkan para talabatul ilmi. Mungkin bahkan bisa menyesatkan mereka, karena tidak pantas yang kathratul khata', yang banyak sekali kesalahannya, untuk dia menjadi pengajar, tapi sepantasnya untuk dia belajar. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, wahdar, berisi apa? Tahdzir, peringatan sekarang. Kata beliau, wahdar an tumarisa ma'ahu ma yudjiruh, wa minhu ma yusammihi al-muwalladun harbul a'sab, bimakna imtihanu syekhi ala al-qudratil ilmiyyati wat tahammul. Di antara adab berikutnya, akhwan, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, hati-hati kamu dari melakukan hal-hal terhadap gurumu dengan perkara yang menjadikan dia marah. Baik, itu jangan engkau lakukan, jangan engkau praktekkan ke gurumu hal-hal yang menjadikan dia marah. Dan ini banyak hal-hal yang menjadikan syekh atau gurunya marah, dari adab yang buruk atau suatu ketidaktaatan atau bahkan kemaksiatan dan seterusnya. Wa minhum ma yusammihil muwalladun harbul a'sab. Dan di antara perkara yang harus dijauhi yang menjadikan guru marah adalah yang dinamakan oleh muwalladun. Yaitu muwalladun istilah akhwan untuk generasi, ya generasi baru dari kalangan Arab. Yaitu bahasa gaul masa kini, yang bukan merupakan bahasa yang dikenal zaman dulu. Ini maksud al-muwalladun. Dengan harbul a'sab, perang urat. Ya, perang urat. Bikin bikin urat tegang. Paham? Paham mana harbul a'sab? Perang urat, siapa yang menang coba? Siapa yang tahan enggak marah? Misalnya dia berusaha untuk memancing-mancing gurunya marah. Coba dia marah enggak? Coba dia marah enggak? Ini perang urat saraf. Siapa yang marah, siapa yang uratnya menegang, jengkel. Ya, Hanif. Ini kata yang dimunculkan baru, yang tidak dikenal di masa dulu. Makanya dinamakan oleh Syekh ma yusammihil muwalladun harbul a'sab. Bimakna imtihanu syekh 'ala al-qudratil ilmiyyati wa tahammul. Maknanya yaitu mengetes syekh tentang kemampuan keilmuannya
Nah, dan juga apa? Juga tahammulnya, kesabaran dia, kemampuan keilmuan dan kemampuan kesabaran dia dalam menghadapi murid-murid yang nakal. Baik, perhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah hadza sahih. Ba'dun nas yaqul abghi imtihan syekh atau abghi amtahinu syekh. Thumma yujibu as'ilatan mu'dhalatan wa yabda'u yurawwihu yaminan wa yaruhu yaminan wa yasaran. Kullama ajaba syekh bil jawab qala tayyib wa idza kana kadza qala idza kana kadza, terus demikian. Nah, sebagian manusia demikian, aku ingin nguji syekh, aku ingin ngetes. Nah, kemudian dia apa? Menjawab suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan kira-kira bagaimana kalau terjadi demikian. Nah, setiap syekhnya menjawab, kemudian ditimpali lagi, tayyib. Terus jika demikian bagaimana? Terus jika demikian bagaimana? Terus. Nah, mengejar dan membikin apa? Membikin seandainya ya, kemungkinan yang tidak ada hentinya. Baik. Tujuannya apa? Sampai begitu banyak bertanya, sampai diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wa yus'iduhu mi'ata darajatin bihadhihi taqdirat, ya. Dan dia angkat sampai apa? Sampai ya 100 derajat dengan apa? Dengan kemungkinan ini, dalam artian sampai kemungkinan yang sangat banyak. Kemudian asyuf hal yadjaru wa yamillu wa yaghdab. Hal yadjaru wa yamallu wa yaghdab. Asyuf maksudnya apa? Angzur. Biasa ini dalam ungkapan pembicaraan syuf, ya, biasa. Syuf, lihat. Ungzur maknanya. Asyuf, aku akan lihat apakah dia marah ataukah bosan atau kesal atau tidak. Baik. Maka tentunya seperti ini tidak ada, bahwa seandainya Syekh marah dalam kondisi ini, dia berhak atau tidak? Ya. Kalau ada murid kayak gini, berhak dimarahi atau tidak? Berhak. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin juga, yahiqqu lahu dzalik. Nah, fama ra'yukum law ghadiba Syekh fi hadhihi al-hal? Yahiqqu lahu dzalik? Na'am. Ya, tentunya iya, pantas untuk Syekh marah pada kondisi seperti itu, dan yang demikian pantas untuk dimarahi. Baik, lau turidat talib, kalau yang seperti itu diusir gimana? Lau turidat talib, ya, murid yang sifatnya seperti ini. Nah, tidak menghormati syekhnya, tidak menghormati gurunya, bertanya tapi sekedar untuk ngetes, membikin marah. Seandainya dia diusir oleh gurunya, bagaimana? Hadza yungdharu fi. Maka ini perlu dilihat maslahah mafsadah masing-masing. Guru akan melihat dari sisi kebijaksanaannya. Baik. Intinya berarti pada adab ini, ya, jauhi hal-hal yang membuat gurumu marah, apalagi sampai engkau memang mengetes dan berusaha memunculkan kemarahannya. Ada berikutnya terkait masalah guru, wa idza badalaka al-intiqalu ila syaikhin akhar fasta'dhinhu bidzalik fa innahu ad'a li hurmatihi wa amlaku li qalbihi fi mahabbatika wal 'athfi 'alaik. Ini adab ketika mau pindah. Nah, karena ketika seorang talib telah datang menuntut ilmu pada seorang guru, kemudian dia ingin pindah ke guru yang lain untuk mengambil ilmu yang dia tidak mendapatkannya dari syekh itu misalnya, atau dia sudah merasa cukup, nah, ingin dapat cabang ilmu yang lain yang dikuasai oleh syekh yang lain misalnya.
Nah, apabila nampak bagimu untuk pindah berguru kepada syekh yang lain, apa adabnya? Fasta'dzinhu bidzalik, mintalah izin kepadanya. Ya, minta izin kepada guru tersebut. Kenapa? Ada dua alasan yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertama, karena itu apa? Lebih menunjukkan penghormatanmu kepadanya, ya, merupakan bentuk penghormatan. Yang kedua, dikarenakan hal tersebut akan menjaga hati syekh tersebut untuk senantiasa mencintaimu dan menyayangimu, sehingga hatinya tetap terjaga untuk ada kasih sayang kepada muridnya. Adapun seorang pergi begitu saja, atau bahkan kucing-kucingan, dalam artian dia sebenarnya ingin pindah tapi beralasan untuk pulang, tidak jujur, tidak menyampaikan alasannya apa, ini kurang tepat. Dari sisi adab tidak bagus. Selain tadi kurang menjaga penghormatannya, juga akan merusak hubungan dia dengan gurunya biasanya. Ketika tahu kemarin izinnya pulang kok malah pindah. Taib. Kenapa? Ketika berbicara langsung menyampaikan hajatnya, akan lebih terjaga rasa kasih sayang antara guru dan murid. Juga faedah lain disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Faedah dari izin secara langsung kepada gurunya, bahwasanya dia ingin pindah tempat misalnya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin, perhatikan dalam syarah, Syekh takjub dengan apa? Dengan adab yang detail ini. Allahu Akbar. Kadzalika aidan hadza thayyib. Ini juga bagus. Sampai beliau ungkapkan di awalnya Allahu Akbar. Setelah menyebutkan dua faedah dari Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian di baris ketiga untuk perhatikan, thumma innahu qad ya'lamu an hadha asy-syaikh alladhi anta turidu adh-dhahaba ilaihi ma la ta'lamuhu anta fayansahuk. Ya, faedah ketiga, kawan, kalau kita minta pertimbangan syekh atau izin secara langsung bahwasanya dia mau belajar di tempat lain, ya, terkadang syekh mengetahui bahwasanya guru yang engkau ingin pergi kepadanya ini, syekh lebih tahu kondisinya. Dia terkadang tahu keadaannya dalam keadaan engkau tidak tahu, ya, paham? Terkadang ketika kita minta izin pada guru kita, saya minta izin mau pindah, kemana? Disampaikan ke si fulan. Dalam kondisi terkadang syekh tahu, karena sama-sama memiliki ilmu, syekh tahu kemampuan orang tersebut atau kondisi orang tersebut yang kau ingin berguru kepadanya, fayansahuk, kemudian dia akan menasihatimu. Wa yaqul, dan mengatakan ihdar minhu aw la tadhhab ilaih, hati-hati darinya. Dia berpemahaman menyimpang misalnya. Oh, dia sufi misalnya. Walaupun pondoknya besar tapi dia sufi. Dia ini dan itu. La tadhhab ilaih, jangan engkau pergi kepadanya. Kenapa akhwan seperti ini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna katsiran dibetulkan, kasih alif. Li'anna katsiran minasyabab as-sighar qad yaqtaruna bi uslubi ahadin minan nas wa bayanihi wa fasahatihi fayadhunnunahu hadzakar rajulul azim. Dikarenakan banyak dari pemuda-pemuda yang masih kecil, yang ilmunya cetek, ilmunya masih apa? Masih dangkal. Terkadang mereka terkecoh, ya Fatih. Terkadang apa? Terkecoh dengan metode salah seorang manusia, metode dalam menjelaskan, metode pidatonya, kefasihannya.
Cuman terkecoh sisi ini tok. Nah, sehingga mereka menyangka orang itu adalah Masya Allah seorang yang besar, ulama besar, padahal penuntut ilmu biasa, cuman pintar orasi saja, terkecoh dengan orasi. Dan ini banyak akhwan. Dan terkadang bahkan meninggalkan masyayikh besar di masa Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, itu kan ulama-ulama besar. Di sana pun ada para qutta'ut tariq, ya, para penyamun, tapi penyamun dari jalan ilmu, para perampok dari jalan ilmu, yaitu memalingkan pemuda dari mengambil ilmu dari ulama. Masyayikh kalau sudah tua kan ngomongnya ya seperti itu, ya kan? Coba dengarkan perkataan Syekh bin Baz rekamannya. Ya kalau tidak tahu ilmu ngantuk saja, ngantuk. Nah, tayyib, apalagi kondisi beliau yang sudah tua, atau Syekh Ibnu Utsaimin, kalimatnya datar. Kemudian juga Syekh Albani, perhatikan kalimatnya ketika dengarkan rekaman. Itu kalau yang tidak memang betul-betul ingin ilmu ya ngantuk. Tapi ketika dengar misalnya kalimat A'id Al-Qarni. Nah, A'id Al-Qarni tokoh siapa? Tokoh apa? Ikhlas. Tokoh Ikhwanul Muslimin. Kalau ngomong Masya Allah, nah, naik turun, bisa orang ikut naik turun, dalam artian untuk membangkitkan semangat para pemuda. Tayyib, pintar mengolah kata, pintar. Tayyib, nah ini yang syekh betulan, ini yang itu ngantuk, bikin ngantuk. Ini para pemuda yang tidak memahami hakikat ilmu. Tayyib. Dan banyak kawan masa sekarang para penyamun dari jalan ilmu, memalingkan dari para ulama, Adapun kita para penuntut ilmu, nah ibaratnya kan penyambung lidah para ulama. Kita nyambung lidahnya para ulama untuk sampai ke kalian yang tidak bisa memahami langsung bahasa Arab. Kemudian berupaya untuk mengantarkan para penuntut ilmu bisa duduk di sisi para ulama, mengambil sanad yang ali, duduk di sisi para ulama belajar. Itu harapannya. Nah, ketika bertanya atau menyampaikan mau pindah ke siapa, nah bisa dinasihati, itu keilmuannya tidak benar. Jangan engkau pergi ke sana, dia terpengaruh pemahaman Ikhwanul Muslimin, nanti kamu ikut terseret dan seterusnya. Nah, lakinnahu ala khatar, ya, dianggap seorang yang besar tapi sebenarnya dia berbahaya. Walihada istidanu syalahu fawaid. Nah, oleh karena itulah minta izin kepada syekh, kepada guru itu memiliki faidah-faidah penting. Jadi ketika minta izin juga yang jujur, jangan hanya sekedar yang penting tidak izinkan walaupun harus berbohong. Ini tidak benar. Nah, baik. Kemudian juga faedah yang lain. Yang keempat berarti kadzalika aidan, ya, antum kasih tanda sehingga bisa bisa memerinci. Berarti ini faedah yang keempat di baris ketiga dari bawah. Kadzalika aidan idza arada al-insanu an yusafira mathalan wa ya'rifu min syaikhihi annahu yatafaqqadu at-tullab wa annahu yanshaghilu qalbuhu idza faqada ahadan wa la siyama in kana minal harisin fayambaghi an tu'dhinah. Ya, demikian pula ya, apabila seseorang ingin safar misalnya, dan dia mengetahui gurunya itu senantiasa mengecek keberadaan penuntut ilmu, siapa-siapa yang enggak hadir, siapa-siapa yang pulang, siapa-siapa yang sakit. Nah, dan syekh akan perasaannya akan tersibukkan, akan terganggu apabila kehilangan salah seorang dari
penuntut ilmu ada yang nggak hadir, nggak tahu kabarnya bagaimana. Apalagi jika dia termasuk orang yang semangat. Seorang yang semangat tentunya apa? Nah, guru akan kehilangan ketika dia pergi, apalagi tanpa izin. Nah, di antara contoh yang baru-baru terjadi di Hami beberapa hari yang lalu, ada musibah, yaitu 2 penuntut ilmu tenggelam, ya, terkena ombak. Hami kan dekat dengan pantai. 2 tenggelam. Yang satu alhamdulillah ketemu dan selamat. Tapi yang satu sampai sekarang belum ada berita di mananya. Belum ada berita di mananya, belum ketemu. Ya, ketika Syekh Abu Bilal disampaikan beritanya, sampai-sampai tidak bisa untuk melanjutkan pelajaran. Karena termasuk di antara yang semangat, yang bersemangat, yang biasa duduk di depan. Ini seorang guru kehilangan ya, murid-muridnya. Makanya izin penting, tahu di mana letaknya. Nah, apalagi juga ketika mau keluar bermain, izin. Fayam bagi antuk zinahu, maka sepantasnya untuk engkau minta izin padanya. Wa taqul innani sa'usafir hatta la yanshagila qalbuhu aw yattahimuka bil khumuli wal kasali wal malal wa ma asbaha dzalik. Nah, sehingga engkau hendaknya mengatakan sungguh ini saya ingin safar, minta izin, sampaikan. Sehingga hatinya tidak tersibukkan mikir kenapa, ada apa, atau juga menuduhmu dengan apa? Dengan kemalasan, ya, dengan kemalasan, dengan kebosanan dan yang semisalnya. Ini faedah yang keempat berarti. Faedah dari izin kepada guru yaitu agar tidak ada suudzon, juga hati sang guru tenang, tahu keberadaan muridnya di mana. Kalau pulang, ya pulang dengan baik, didoakan semoga bisa istiqomah dan seterusnya. Nah, ini penting untuk dijaga adab seperti ini bagi para penuntut ilmu. Sebagaimana datang dengan baik, demikian pula ketika pulang hendaknya dia pulang dengan baik. Baik. Qala Syabakar Abu Zaid rahimahullahu taala, ila akhir jumlatin minal adabi ya'rifuha bit-tab'i kullu muwaffaqin mubarakin wafa'an li haqqi syekhika fi ubuwatihi diniyah. Nah, sampai pada sederetan adab-adab yang secara tabiat diketahui oleh setiap orang yang diberi taufik, dalam artian dan adab-adab yang lain maksudnya, dan seterusnya dari adab-adab yang diketahui secara tabiat. Bahkan awamun nas akan tahu seperti ini. Ketika seorang berguru mau datang ke guru atau datang ke Pak Kiai atau datang ke Pak Mutin, minta diajari, ya, datang dengan baik. Kemudian ketika mau pergi juga izin, ketika mau keluar juga izin. Ya, seperti ini secara tabiat diketahui oleh orang yang diberkahi, oleh orang yang diberi taufik, mubarak, yang diberkahi. Wafa'an li haqqi syekhik, sebagai bentuk penunaian hak syekhmu, hak gurumu. Ini penting karena terkadang perkara adab diremehkan sehingga menjadikan tidak berhasil dalam belajar. Seorang cerdas mungkin diberi kecerdasan, tapi ketika tidak diberi adab biasanya gagal dalam belajar. Atau dia mampu tapi tidak diberkahi sehingga sia-sia, mudah tergelincir, mudah terfitnah. Contoh begitu banyak bahkan di majelis para ulama, mereka yang duduk di sisi ulama tapi tidak beradab, menjadi santapan paling cepat fitnah.
Maka menempuk fitnah ya ini para penuntut ilmu, apalagi yang diberi kecerdasan tapi tidak beradab. Kenapa? Tidak diberi taufik. Jauh dari keberkahan. Wafa'an li haqqi syekhika fi ubuwatihi diniyah, sebagai bentuk penunaian hak syekhmu dalam apa? Dalam hubungan apa? Orang tua dari sisi agama, dari sisi pengajaran agama. Ubuwah diniyah. Nah, di sana ada ubuwah diniyah. Ini diniyah, ya, bapak dari sisi apa? Pengajaran agama. Bapak yang membimbingmu, merawatmu, memberikan apa? Susuan, memberikan perawatan dari sisi agamamu, dari sisi keilmuan. Dan di sana ada yang satunya ubuwah tiniyah, pakai ta. Ubuwah tiniyah itu bapak dari jalur nasab. Aw ma tusammihi ba'dul qawanin bismi ar-radha al-adabi. Atau juga istilah yang dinamakan oleh sebagian qawanin, ya, sebagian kanun, sebagian aturan, ya, dengan nama ar-radha al-adabi. Radha adabi yaitu susuan adab, ya, susuan adab. Engkau menyusu adab dari gurumu. Taib. Wa tusammihi ba'dul ulama lahu al-ubuwah ad-diniyah al-yaq, atau wa tasmiyatu ba'dil ulama lahu al-ubuwah diniyah al-yaq wa tarkuhu ansab. Kemudian Syekh mengatakan, dan penamaan sebagian ulama bahwasanya guru atau syekh sebagai apa? Sebagai orang tua kita dari sisi ubuwah diniyah, ya, hubungan apa? Bapak anak terkait masalah pengajaran agama itu lebih pantas dibandingkan apa? Radha al-adabi. Cuman watarkuhu ansab, untuk meninggalkan istilah ini lebih bagus, lebih tepat. Katakan nama guru, syekh, yang memberikan pengajaran, yang mentarbiyah dengan tarbiyah hasanah. Tapi di sini tanbih yang ingin disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Bahwasanya mereka kedudukannya ibarat seperti bapak kita, seperti orang tua kita. Kalau orang tua kita berikan perawatan jasad, sedangkan guru-guru kita berikan perawatan dari sisi ruh kita dan batin kita. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Bakar rahimahullah ta'ala, wa'lam, di baliknya 126. Wa'lam annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunu an-najah wal falah, wa biqadri al-fawti yakunu min alamatil ikhfaq. Nah, ketahuilah bahwasanya sesuai dengan kadar penjagaanmu terhadap kehormatan gurumu, maka bisa terwujud an-najah, kesuksesan, demikian pula falah, keberuntungan. Dan sesuai dengan luputnya engkau dari hal itu, maka itu adalah alamat seorang apa? Terpuruk, alamat kegagalan dalam belajarnya. Baik. Tanbihun muhim, di sana ada tanbih di akhir adab yang ke-18, kata beliau, u'idzuka billahi min sani'il aajim wat turuqiyah wal mubtadi'ah al khalafiyah. Ini tanbih penting. Setelah diterangkan kepada kita, akhwan, tentang adab kepada guru, bukan berarti kemudian seseorang hulu. Adab-adab yang syar'i memang butuh kita jaga, tapi jangan sampai kita mengikuti perbuatan orang-orang ajam. Kata beliau, u'idzuka billah min sani'il ajam. Aku meminta perlindungan untukmu dengan nama Allah dari perbuatan orang-orang ajam. Nah, kita ini orang-orang ajam padahal. Jadi jauhi kebiasaan kita yang menyelisih syariat.
Wa turuqiyah, juga perbuatan ahli-ahli tarekat, orang-orang sufi ini biasa. Orang sufi memang terkenal paling gulu terhadap guru. Nah, bahkan prinsip mereka ikhwan, yaitu engkau di hadapan syekhmu, nah harus apa? Memposisikan seperti mayat di sisi tukang apa? Tukang yang memandikan. Ibarat mayat yang dimandikan, dan artian enggak usah mikir, pokoknya manut saja, suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, digulingkan, manut, tidak protes. Ini orang ahli tasawuf terhadap gurunya. Kita dilarang mengikuti model itu. Wal mubtadi'ah al-khalafiyah, juga dari kalangan ahli bidah yang datang belakangan. Bentuknya apa ini? Minal khudu' al-kharij an adabis syar'i, dari ketundukan kepada guru yang keluar dari adab syar'i. Nah, sampai apa? Taklid buta, fanatisme buta, ini dilarang. Kemudian juga bentuknya min lahsil aidi, yang berupa menjilati tangan. Ya, menjilati tangan. Kalau salaman bukan hanya dicium tapi apa? Dijilati sampai lahsil aidi, dijilati tangannya. Baik. Ini jelas gulu sekali. Adapun kalau sekedar mencium tangan, akhwan, nah ini boleh tapi dengan dhabit, dengan syarat-syarat yang insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang sekalian. Wa taqbilil aktaf, dan menciumi pundak-pundak. Nah, wal qabdi 'ala al-yamin bil yamin wa shimal 'inda salam. Ya. Yaitu dengan memegang 'ala al-yamin bil yamin wa shimal, yaitu salaman dengan dua tangan. Baik, tangan gurunya kita salaman dengan dua ketika salam. Baik, memegang tangan guru kita dengan dua tangan. Tapi nanti di sini akan ada tanbih dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya terkadang boleh yang demikian. Kahali tawaddudil kibar lil atfal, seperti kondisi apa? Nah, tawaddudil kibar lil atfal, seperti upaya penyayangan orang-orang tua kepada anak-anak kecil. Wal inhina inda salam. Nah, ini yang jelas salah, tidak boleh. Inhina inda salam, yaitu membungkukkan ketika salam. Ini haram. Datang nas larangan yang demikian. Adapun untuk salaman dengan tangan dua, kawan, ini datang pada sebagian kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan ilmu, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, kaffi baina kaffai, tanganku berada di antara kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tangan dipegang, nah tangan Ibnu Mas'ud dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua tangannya. Adapun membungkuk untuk salam ini tidak boleh. Wasti'malil alfazir rakhawah al-mutakhadilah, demikian pula penggunaan lafaz-lafaz yang apa? Lembek, lafaz-lafaz lembek yang menunjukkan apa? Mutakhadilah, yaitu penghinaan. Lafaz-lafaz lembek menghinakan diri seperti sayyidi, maulaya, ini nah biasa kadang digunakan ahli-ahli tarekat, memanggil gurunya dengan sayyidi, maulaya. Taib wa nahwiha min alfadil khadami wal abid, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang menunjukkan apa? Penghambaan dan perbudakan. Nah, ini tidak usah pakai lafaz-lafaz seperti itu. Sampaikan nah syekh atau ustaz atau guru, nah taib dan seterusnya. Mudarris, dari lafaz-lafaz yang syar'i. Wangdur ma yaquluhu al-'allama as-salafi Asy-Syaikh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi rahimahullahu taala fil basair fa innahu fa'iqus siyaq. Nah, taib. Kitab yang dimaksud ikhwan yaitu kitab Atharu Syekh Al-Bashir Al-Ibrahimi rahimahullahu taala. Nah, yang dicetak dengan 5 jilid. Baik. Nah, ini akhir dari adab yang ke-18.
Nah, di syarah Syekh memberikan tanbih terkait masalah takbirul aidi katsir wa takbirul aidi la ba'sa bihi ma lam yakhruj an haddil ifrati wa ziyadah. Nah, mencium tangan seorang alim, ya mencium tangan orang alim ini banyak terjadi. Taib, dan tidak mengapa selama tidak keluar dari batasan ifrat wa ziyadah, yaitu berlebih-lebihan, ya. Sampai kalau nggak dicium tangannya dianggap tidak beradab. Ini keliru. Nah, cium tangan Syekh Albani rahimahullah taala memberikan syarat-syaratnya yang kita baca pada pertemuan yang akan datang biar lengkap. Kemudian takbirul aktaf, mencium pundak. Ini mungkin ketika ketemu dari safar. Ini tidak mengapa sambil mu'anaqah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika datang seorang dari safar tidak mengapa. Taib, untuk apa? Ya, sambil mu'anaqah, kemudian mungkin dia cium katifnya, ya pundaknya, tidak mengapa. Taib. Tapi tidak dijadikan kebiasaan. Nah, biasa ini untuk sebelum safar, ketika lama tidak bertemu. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak mengapa. Taib, selama tidak ada inhina, yaitu menundukkan, membungkukkan. Yang jelas yang tidak diperbolehkan adalah adanya inhina. Adanya inhina, yaitu sampai menundukkan badan, punggung, ini dilarang. Taib, barakallahu fikum. Dari sini kita ketahui, ikhwan, ternyata padanya adab yang butuh untuk betul-betul dijaga untuk seorang bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh, oleh gurunya. Nah, dalam mempelajari ilmu din. Kenapa? Karena belajar ilmu din tidak sekedar yang penting seorang bisa, yang penting seorang tahu, tidak. Tapi yang diharapkan adalah keberkahan ilmu yang didapat. Sedikit kalau diberkah, ya kawan, akan memberikan kemanfaatan yang banyak. Baik. Contoh, ya kawan, sedikit diberkahi dia belajar bisa baca Al-Quran saja taruhlah. Nahwu sudah tidak paham-paham. Apalagi belajar usul, belajar mustalah misalnya. Tapi dia menguasai cara membaca Al-Quran dengan benar. Pulang ke rumah, dia mengajari anak-anak kecil untuk membaca Al-Quran. Ada yang belajar padanya. Ini barokah, keberkahan ilmu. Karena mengajari Al-Quran, akhwan. Pengajaran Al-Quran saja, mengajari Al-Quran huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan seterusnya, sehingga anak bisa baca Al-Quran luar biasa pahalanya. Ini contoh keberkahan. Makanya yang kita minta adalah barakah ilmu, ya, keberkahan ilmu dalam belajar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta